Shalom semuanya, senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini. Kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, kita bisa beribadah kepadanya. Yuk mari kita sebelum memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk beribadah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita mau semangat memuji nama Tuhan. Nothing gonna stop us now. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips are praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, 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 yeah. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips are praise you now. Oh, oh, we praise you now. Oh, oh, nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising, from praising you. Oh, we praise you now. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing
mau angkat pujian yang kedua, Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. A power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of thy days, and I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. And everybody sing, shout to the Lord, all the earth, let us sing. A power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Praise to our Lord. 舍读心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受架受难，被钉有十字架，受死埋葬，地上殿中死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，
我信圣体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom, puji dan syukur kepada Tuhan atas segala pertolongannya di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini memberikan kesempatan bagi kami, agar kami sekali lagi dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu menyapa kami ya Tuhan, sehingga kami dapat dibangunkan kerohanian kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, karya-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekasihi dalam Tuhan, pernahkah Anda berada di situasi yang begitu menakutkan? Bayangkan, pada saat itu kondisinya begitu menegangkan. Anda dalam kondisi antara selamat atau selesai. Dan ketika itu Anda melihat sekelilingmu, setiap orang berteriak minta tolong, tolong, tolong. Pada waktu itu kira-kira kepada siapa Anda akan meminta pertolongan? Di dalam sebuah film yang pernah saya tonton, seorang tokoh utamanya menceritakan masa kecilnya di sebuah tempat di India. Di kampungnya itu ada seorang penjaga setiap malam selalu berteriak, all is well. All is well. Ketika ada orang yang setiap malam teriak all is well, all is well. Akhirnya setiap orang di kampung itu setiap malam merasa tenang, merasa aman, lalu dapat tidur dengan nyenyak. Pada suatu ketika ada sebuah rumah di kampung itu kecurian. Lalu orang sekampung baru mulai menyadari bahwa seorang penjaga yang selalu berteriak all is well adalah seorang buta. Pada saat itu akhirnya orang yang di tokoh utama film itu menyadari bahwa hati manusia itu begitu penakut, sehingga perlu yang namanya penenangan. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, hati kita manusia itu begitu penakut, sehingga kita memerlukan penolong. Tetapi pertanyaannya, kepada siapa kita meminta tolong? Kepada siapa kita meminta pertolongan itu? Kepada sahabat? Yakin sahabat bisa menolong Anda setiap waktu? Atau kepada penguasa di dunia ini? Yakin Bapak Ibu mereka akan menjamin keselamatan kita? Atau Allah yang menjadi penolong hidup kita? Bagaimana firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita tentang pertolongan Tuhan? Dan mengapa kepada Tuhan kita meminta pertolongan? Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kitab Mazmur ayat pasal 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu
dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Mazmur ini dibagi menjadi 3 bagian penting. Pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Lalu bagian yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana kita melihat rahasia mengalami pertolongan Tuhan menurut nyanyian Raja Daud ini? Yang pertama, mengalami pertolongan Tuhan dengan kacamata bersyukur. Mengalami pertolongan Tuhan dengan kacamata bersyukur. Mazmur ini adalah sebuah ungkapan syukur yang begitu mendalam dari seorang pemazmur kepada Tuhan. Apa yang membuat pemazmur begitu mengucap syukur, Bapak Ibu? Karena Raja Daud mengalami pertolongan Tuhan. Apa alasan Daud mengucap syukur? Alasan Daud bersyukur adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bagi Daud, Tuhan adalah sumber pertolongan. Pada saat dia mengalami kesusahan, Tuhan adalah sumber penghiburan yang selalu siap sedia menghibur dirinya tatkala dia menghadapi persoalan hidup. Pada waktu Daud menjadi gembala, Tuhan melindungi dia dari segala ancaman binatang liar. Pada waktu semua bangsa Israel takut melawan Goliat, Daud percaya selama ia mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang bagi dia. Janji Tuhan itu benar-benar ada dan dialami oleh Daud sendiri. Pada waktu anaknya Absalom mengadakan kudeta dan akhirnya Daud harus mengungsi di tengah-tengah kesesakan hatinya, Tuhan mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya sampai akhirnya Daud kembali menjadi raja. Daud mengalami banyak sekali persoalan hidup, dan di setiap langkah hidupnya, dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya, bagaimana Tuhan menghiburnya, bagaimana Tuhan melindungi dan membela perkaranya. Sampai pada akhirnya Tuhan jugalah yang menyelesaikan persoalan hidup daripada Raja Daud ini. Hal yang menarik dalam kehidupan Raja Daud ini, walaupun ia hidup dikelilingi musuh-musuhnya, namun ia tak pernah lupa untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Raja Daud senantiasa melihat keajaiban-keajaiban Allah yang telah diperbuat baginya, jauh melampaui segala permasalahan dan musuh-musuh yang mengelilinginya. Bapak Ibu, dasar bersyukur dari Raja Daud ini adalah kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Kita dapat melihat dari pengakuan Daud pada ayat yang kedua. Dikatakan, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Kasih Tuhan dinyatakan oleh Daud dengan ungkapan bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar seruan kita, umatnya, dan memberikan kekuatan kepadanya ketika Daud menghadapi segala macam masalah di hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, setiap hari pasti ada alasan hidup saudara untuk bersyukur. Selalu ada alasan untuk bersyukur di balik segala peristiwa terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Tetapi tidak sedikit orang yang dapat melihat kebaikan Tuhan itu lalu mengucap syukur. Rasanya hidup itu susah sekali. Merasa gagal, padahal belum bertanding. Mengapa kita bisa demikian, Bapak Ibu? Karena kita terlalu sering melihat ke atas daripada melihat ke bawah. Kita terlalu sering melihat ke atas dan lupa sesekali untuk melihat ke bawah. Kita terlalu sering melihat orang yang sukses dan makmur hidupnya, lalu menempatkan diri kita di bawah mereka. Akhirnya membuat kita merasa gagal, blaming ourselves, lalu terpaku di posisi di bawah. Seharusnya kita mulai sesekali melihat ke bawah, melihat banyak orang yang hidupnya lebih parah daripada kita, melihat orang yang hidupnya lebih susah daripada hidup kita. Mungkin lebih banyak lagi orang yang kurang beruntung dibandingkan hidup saudara dan saya.
ketika kita sesekali melihat ke bawah, kita akan dapat melihat bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kalau Yesus Kristus tidak pernah mati di atas kayu salib, kita semua di posisi di bawah, Bapak Ibu, berhadapan dengan maut. Tetapi pengorbanan Yesus Kristus melambangkan anugerah Allah yang begitu besar. Beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan kesempatan bermisi ke daerah Kupang, NTT. Ya, itu adalah momen kesempatan yang sangat tidak terlupakan dalam kehidupan saya. Kami bermisi sebagai tim memberitakan Injil di sana, di Kupang. Selama kurang lebih 3 bulan kami diutus berempat ke sana. Kami mengalami banyak pertolongan Tuhan. Kupang adalah daerah yang sangat panas, Bapak Ibu. Lalu gesang, jauh dari kata mewah, tapi memiliki pulau yang sangat eksotis. Begitu indah kekayaan alam Indonesia Timur, Bapak Ibu. Mungkin suatu saat Bapak Ibu, saudara-saudara bisa pergi ke Indonesia Timur melihat keindahan alam di Indonesia Timur. Kami bermisi dengan platform pendidikan di sana. Ya, kami membuat pondok cerdas di kampung-kampung. Pendidikan di sana waktu itu begitu miris, saudara-saudari. Ada pengakuan murid SD di sana, kalau guru datang seminggu 1 kali. Datang seminggu sekali untuk ngajar, lalu mereka pulang. Guru di sana akan datang seminggu sekali, dan pada waktu ketika akan rajin datang ke sekolah, karena mereka tahu waktunya akan dibagi honor. Ya, jadi saat honor akan dibagikan, guru-guru di sana rajin datang ke sekolah. Beberapa murid SD bercerita kepada saya, "Mister, tiap hari kami disuruh menggambar lagi, sesekali hanya mewarnai." Sangat miris sekali, Bapak Ibu. Momen terharu kami pada saat itu adalah ketika saya bersama teman-teman mengajar. Kami satu tim mengajar sebuah desa, di mana desa itu ada tempat para pengungsi orang-orang Timor Leste. Ya, jadi mereka tidak mau bergabung dengan Timor Leste, mereka mau mengakui Indonesia, tapi akhirnya mereka tidak memiliki tanah, karena rumah asal mereka adalah di Timor Leste. Sehingga mereka harus mengungsi. Mereka mengungsi di daerah pemukiman para komplek militer. Mereka membangun rumah di situ, dan kompleks militer sana juga memberikan tempat agar mereka bisa tinggal. Tapi mereka terbatas. Tidak ada sekolah di sana, tapi kami bisa membuka sebuah pondok cerdas untuk mereka belajar. Singkat cerita, kami masuk ke desa itu. Ketika kami masuk, anak-anak di kampung berteriak, "Mister datang, Mister datang." Mereka lari, ada yang pakai celana tapi nggak pakai baju. Wah, lari Mister datang. Ada yang pakai baju tapi nggak pakai celana. Ada yang pakai baju lengkap, seragam kayak gitu ya. Tetapi mereka bukan asal dari seragam di situ gitu. Mereka senang sekali bisa pergi ke pondok cerdas kami untuk diajar, untuk belajar. Pada saat itu kami langsung mengingat kondisi kami pada saat itu di kota. Kita di sekolah dapat belajar dengan baik. Kita di kota bisa memakai seragam dengan baik. Kita dapat belajar, ada yang mengajar setiap hari. Ada juga setiap kita diantar naik mobil ke sekolah. Tapi seringkali kita, orang yang hidup di kota, tidak baik-baik belajar ke sekolah. Sedangkan masih ada banyak orang yang mau belajar, tetapi tidak ada yang mengajar. Orang mau ke sekolah, tapi fasilitas tidak memadai. Bahkan ada orang harus jalan jauh untuk pergi ke sekolah. Tapi kita enak bisa diantar naik mobil, bukan? Cobalah sesekali kita melihat ke bawah, Bapak Ibu. Kita melihat ke bawah, maka kita akan bisa bersyukur untuk hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sudahkah hari ini kita bersyukur? Sudahkah setiap hari kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Bersyukur adalah cara kita mengalami pertolongan Tuhan. Mulailah untuk hidup bersyukur, karena dengan bersyukur kita mengalami pertolongan Tuhan. Kurangilah untuk merasa diri gagal,
dan sadarilah anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena kita mempercayai Tuhan yang mendengar seruan kita dan Dia juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Poin yang kedua, melihat kedahsyatan kuasa Tuhan. Pemazmur begitu terpesona akan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di hadapan para raja dan kepedulian Tuhan kepada orang yang hina. Dalam hal ini, Raja Daud mengungkapkan bagaimana kuasa Tuhan sampai membuat raja di bumi bersyukur. Tapi kalau kita melihat terjemahan Alkitab versi yang lain, seperti saya melihat versi King James Version, di situ King James Version menuliskan, all the kings of the earth shall praise thee. Menurut saya, terjemahan bahasa Inggris ini lebih dapat dipahami dibandingkan terjemahan bahasa Indonesia yang menggunakan kata raja-raja bersyukur. Karena di King James Version, Raja Daud mengungkapkan bahwa seharusnya seluruh raja di muka bumi ini memuji Tuhan. Artinya ada kedahsyatan Tuhan yang Raja Daud lihat, di mana kekuasaan Tuhan melampaui kekuasaan apapun di muka bumi ini. Jadi saudara-saudara, kepada siapa kita akan meminta pertolongan? Tiada kuasa di muka bumi ini yang lebih berkuasa dibandingkan kedahsyatan kuasa Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi saksi kedahsyatan kuasa Tuhan. Ketika orang melihat hidup Yudhistira, biarlah orang-orang dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan dalam hidup Yudhistira. Orang melihat kedahsyatan kuasa Tuhan bukan kehebatan saya, bukan kekuatan saya, bukan karena usaha saya, tetapi ini in Christ alone. Raja-raja dan penguasa dunia ini memerintah rakyatnya dengan tangan besi, membuat perbedaan kasta antara yang mulia dan yang hina. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi hina. Ketika hidup kita menjadi kemuliaan untuk Tuhan, disitulah letak keberhargaan hidup kita. Maka jadilah diri kita saksi daripada kedahsyatan kuasa Tuhan. Yang ketiga, yaitu mengandalkan campur tangan Tuhan. Ketika saya mencoba dan memahami pengalaman orang lain, lalu saya mencari di internet, orang yang menuliskan Mazmur 138 ini, saya menemukan sebuah artikel yang menuliskan bahwa Ahok ketika dalam masalah ujaran kebencian dan akan dipenjarakan beberapa tahun yang lalu, dia mengutip Mazmur 138 ayat 8 ini. Di dalam suratnya yang pertama ketika dia di dalam penjara, Ahok mengutip ayat yang ke-8 sebagai andalannya dalam beriman. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Lalu Ahok menuliskan dalam suratnya, Gusti ora sare. Artinya Tuhan itu tidak tidur. Tuhan akan bekerja di dalam hidup saya. Hal inilah yang juga diyakini oleh Raja Daud sebagai pemazmur yang menulis ini. Dengan tegas ia berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kira-kira seperti dikatakan dalam ungkapan para penulis dewasa ini, tatkala kita angkat tangan, tanda menyerah dan lemah tak berdaya, maka Tuhan pasti turun tangan, intervensi untuk melakukan tindakan dan penyelamatan. Itulah misteri pengalaman iman, saudara-saudari. Tuhan ikut campur tangan, Dia bertindak di dalam ketidakberdayaan kita. Ketika ada orang datang kepada saya menceritakan pergumulannya dan permasalahan hidupnya, saya berkata kepada dia bahwa saya yakin ada campur tangan Tuhan di kejadian yang kamu alami. Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak ada yang terjadi karena sebuah kebetulan di dunia ini. Bagi iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, hal itu terjadi karena seizin dan campur tangan Tuhan. Ketika saya remaja, ada seorang sahabat saya memberikan sebuah ayat yang menguatkan ketika momen saya hampir mengakhiri hidup ini. Ayat itu adalah di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebuah usaha yang sederhana dilakukan oleh sahabat saya, tetapi sejak saat itu saya mempunyai sebuah pengharapan. Lalu mulai mengasihi hidup saya dan mulai menerima keadaan hidup saya. Dari hal itu saya mau bilang ke saudara-saudari, bahwa kejadian kita itu ajaib. Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam hidup kita. Dia campur tangan. Kalau kita sedang dalam pergumulan yang berat, serasa tidak ada yang mengerti kita, serasa tidak ada orang yang mendengar keluh kesah kita, ingat untuk galau. Galau itu adalah akronim Bapak Ibu. Sebuah singkatan, G-A-L-A-U, galau. Galau itu adalah God always listening, always understanding. God always listening, always understanding. So, jika kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah, tantangan dan kesulitan yang berat, ingat Tuhan yang menjadi penolong hidup, dan jangan lupa galau ini. Ya, God always listening, always understanding. Kiranya firman Tuhan hari ini membukakan horizon kita tentang pertolongan Tuhan dan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan. Shalom, Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang membukakan pikiran kami, agar kami memahami bahwa Engkau Allah satu-satunya menjadi penolong dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berharap kepadamu atas segala permasalahan, pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami melihat bagaimana kuat kuasa Tuhan dan menyadari bahwa Engkau Allah yang selalu mendengar, selalu mengerti segala kebutuhan kami. Jangan buat kami khawatir ya Tuhan, tapi biarlah Kau kuatkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah firman-Mu agar bergema dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita baru saja merayakan Dirgahayu HUT Republik Indonesia ke-75. Pada masa sekarang, Indonesia sedang dilanda krisis pandemi COVID-19. Kita semua saudara Indonesia yang satu, mari kita sama-sama berdoa untuk Indonesia agar cepat pulih dari kondisi ini. Doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa
Indonesia.